Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya fase grup Piala Asia U17 sudah selesai, di mana sudah ada 8 tim yang sudah memastikan lolos ke babak 8 besar sekaligus memastikan lolos ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar pada tahun ini ya. Di mana 8 tim tersebut ada Uzbekistan, Arab Saudi, lalu ada Jepang, Uni Emirat Arab, tentunya Indonesia, Korea Selatan, Tajikistan, dan juga Korea Utara. Dan berdasarkan dari klasemen akhir, tentu Indonesia di babak 8 besar akan bertemu dengan runner-up dari grup D, yaitu Korea Utara. Memang di laga sebelum grup D ini digelar, tentu pelatih Coach Novo Arianto itu mengatakan bahwa kita tentunya masih menunggu calon lawan kita di babak 8 besar nanti ya. Dan itu juga nantinya di babak 8 besar kita tidak hanya lolos tidak hanya sekedar lolos ke babak 8 besar, tidak hanya menempuh target yang ditentukan, tetapi juga bagaimana persiapan nanti untuk menuju ke Piala Dunia U17 ya gitu. Jadi siapapun calon lawannya, entah itu Tajikistan, Korea Utara, Oman maupun Iran, pelatih Coach Novo Arianto tentu akan melihat, menganalisa dari calon lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia nanti di babak 8 besar. Dan akhirnya Korea Utara yang di pertandingan terakhir meraih hasil imbang melawan Oman tentu membuat posisi Korea Utara di puncak klasemen grup D itu tergeser oleh Tajikistan, karena di pertandingan terakhir Tajikistan berhasil mengalahkan Iran ya. Jadi secara resmi Indonesia akan bertemu dengan Korea Utara. Sebetulnya banyak sekali dari netizen itu yang mengharapkan Indonesia itu bertemu dengan Oman atau Tajikistan ya. Padahal di grup tersebut juga masih ada Iran gitu, tetapi ternyata Iran di kelompok usia U17 ini tidak semengerikan yang kita kira gitu. Jadi Iran ini memang di kelompok usia U17 tidak begitu spesial, bahkan mereka hanya meraih 1 poin dan berada di dasar klasemen ya. Tentu hasil ini juga di luar dugaan, yang biasanya tim-tim besar seperti Iran itu bisa selalu lolos ke fase gugur. Dan tentu Korea Utara ini mereka menjadi runner-up grup D itu dengan raihan 5 poin, 2 kali hasil imbang melawan Iran dan juga Oman, dan 1 kali meraih hasil kemenangan yaitu melawan Tajikistan. Sementara Indonesia berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan dengan raihan 9 poin. Korea Utara ini jika dilihat-lihat mereka menggunakan formasi 4-4-2 dan kekuatannya itu berada di flank ya, di sisi sayap, di mana ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai, yaitu nomor 9 Pak Hwang-sung, lalu nomor 10 kaptennya Kim Yoo-jin, dan juga nomor 11 ini sebagai super sub Ri Kang-rim ya, yang selalu bisa mencetak gol bagi Korea Utara. Dan mereka selalu mengandalkan kecepatan dan mengandalkan lebar lapangan gitu, bermain crossing juga. Jadi ini benar-benar para pemain dari penyerang dan sayap dari Korea Utara ini benar-benar harus bisa dimatikan pergerakannya oleh para flank atau wingback dari timnas Indonesia U17 ya. Nah, tentu mungkin kalau menurut saya, menurut analisa dari saya, Korea Utara sisi kekuatannya ada di sisi flank tersebut ya. Nah, tetapi juga kita tidak
bisa menganggap sepele, tidak bisa menganggap remeh Korea Utara. Korea Utara juga pernah beberapa kali lolos ke Piala Dunia U17 pada tahun 2005, 2007, 2011, 2015, dan 17. Dan yang paling sukses mereka itu ketika di Piala Dunia U17 tahun 2015 lolos ke fase gugur. Dan tentu di tahun kemarin dan tahun ini prestasi sepak bola Korea Utara di kelompok umur ini benar-benar sangat gila-gilaan ya. Di tahun kemarin mereka di kelompok usia U17 dan U20 timnas wanitanya itu mereka berhasil mengawinkan juara dunia ya. Gila, benar-benar negara ini kelompok usia sepak bolanya sangat luar biasa ya. Di U17 kali ini di sepak bola laki-lakinya juga berhasil lolos ke 8 besar dan juga ke Piala Dunia. Jadi walaupun kita berhasil mengalahkan Korea Selatan dan berhasil menyapu bersih seluruh kemenangan, kita juga tidak bisa begitu saja meremehkan Korea Utara, karena Korea Utara juga bisa dibilang pengalamannya di Piala Asia ini di kelompok umur ini tentu pastinya lebih banyak daripada timnas Indonesia gitu. Bahkan di Piala Dunia U17 pun mereka sudah 5 atau 6 kali tampil gitu. Sementara timnas Indonesia baru 1 kali tahun kemarin dan kedua kalinya tahun ini itu. Jadi benar-benar para pemain harus fokus, sama seperti melawan Korea Selatan ketika di babak grup. Dan saya juga percaya kepada para pelatih, terutama kepada Coach Nova Arianto, dan tentunya pasti saat ini sedang menganalisis bagaimana kekuatan dari calon lawan timnas Indonesia di babak 8 besar nanti, yaitu Korea Utara, seperti apa. Dan pertandingan ini di babak 8 besar Korea Utara melawan Indonesia ini akan digelar pada hari Senin malam ya, pukul 21.00 yang biasanya digelar pada pukul 22.00 di babak 8 besar. Pertandingan ini akan digelar pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tentu pastinya kita akan menantikan perjuangan dari Matthew Baker dan kawan-kawan di babak 8 besar, dan harapannya timnas Indonesia juga tidak hanya sampai ke babak 8 besar saja, tidak hanya mencapai target ke Piala Dunia saja, tetapi juga masih terus bisa berbuat banyak di Piala Asia 17 kali ini ya. Mudah-mudahan bisa lolos ke semifinal ataupun bahkan final. Tetapi balik lagi, kita juga jangan terlalu menuntut, jangan terlalu memberikan beban kepada anak-anak usia 17 ini, karena mereka saat ini juga benar-benar perlu pengarahan dan di usia-usia mereka juga bisa dibilang usia-usia masih labil gitu ya. Jadi mereka benar-benar masih have fun gitu ya. Mudah-mudahan nanti di pertandingan melawan Korea Utara di babak 8 besar pada hari Senin malam nanti atau malam Selasa nanti, timnas Indonesia bermain lepas tanpa beban dan kekompakan tim itu tetap terjaga seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.